Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdia, mahasiswa S1 uh, Manajemen Keuangan dari kampus Perbanas Institute. Saat ini saya diberikan kesempatan oleh dosen saya, yaitu Pak Hadi, untuk menjelaskan atau memaparkan materi tentang perusahaan pembiayaan non-bank, khususnya multifinance. Untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang hierarki aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi itu didukung oleh dua sektor. Yang pertama ada sektor bidang keuangan yang terdiri dari lembaga keuangan bank, serta yang kedua ada lembaga keuangan bukan bank. Nah, untuk aktivitas ekonomi ini ditunjang oleh sektor yang kedua, yaitu usaha non keuangan atau sektor real. Contohnya itu bisa ada perusahaan manufaktur atau perdagangan dan jasa. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada definisi perusahaan pembiayaan multifinance. Menurut POJK nomor 35/POJK titik 05/2018, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan atau jasa. Next, untuk kegiatan usaha perusahaan pembiayaan khususnya untuk multifinance, dia ada 3 pembiayaan. Yang pertama ada pembiayaan investasi, adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha atau investasi, untuk rehabilitasi, untuk modernisasi, untuk ekspansi atau relokasi tempat usaha, atau investasi yang diberikan kepada debitur. Yang kedua, ada pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur. Dan yang terakhir ada pembiayaan multiguna, yaitu pembiayaan barang dan atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian atau konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Nah, di sini ada syarat pembiayaan investasi. Ada sewa pembiayaan, jual dan sewa balik, anjak piutang, ada pembelian dengan pembayaran secara angsuran, ada pembiayaan proyek, ada pembiayaan infrastruktur, dan yang terakhir ada fasilitas modal usaha. Untuk kemudian ada syarat pembiayaan modal kerja, yaitu bisa untuk jual dan sewa balik, untuk factoring with recourse, terus yang ketiga ada factoring without recourse, terus yang keempat ada fasilitas modal usaha, dan yang kelima ada pembiayaan lain. Ini juga ada syarat pembiayaan multiguna, yaitu sewa pembiayaan, pembelian dengan pembayaran secara angsuran, dan yang terakhir ada fasilitas dana. Nah, di sini pembahasan selanjutnya itu resiko bagi lembaga keuangan non-bank. Ada 9 resiko. Yang pertama ada resiko strategik, selanjutnya resiko operasional, resiko asuransi, resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko hukum, resiko kepatuhan, dan yang terakhir ada resiko reputasi. Untuk pembahasan selanjutnya ada gearing rasio. Rasio keuangan gearing rasio adalah membandingkan utang perusahaan dengan metrik keuangan lainnya seperti ekuitas bisnis atau aset perusahaan. Rasio gearing mewakili ukuran leverage keuangan yang menentukan sejauh mana tindakan perusahaan didanai oleh ekuitas pemegang saham dibandingkan dengan dana kreditur. Rasio gearing membantu memberikan penjelasan atau kejelasan tentang sumber pendanaan operasi si perusahaan yang memperlihatkan apakah perusahaan mampu bertahan dalam periode ketidakstabilan keuangan. Sedangkan bagi pemberi pinjaman, gearing rasio digunakan untuk memutuskan apakah akan memperpanjang kreditnya atau tidak. Dan yang terakhir, gearing rasio ini kalau bagi investor, dia itu bisa membantu untuk menentukan apakah si investor akan
berinvestasi dalam bisnis tersebut atau tidak. Nah, yang terakhir, rasio gearing yang lebih tinggi biasanya menunjukkan risiko keuangan yang lebih tinggi juga. Next, untuk pembahasan selanjutnya ada rasio permodalan perusahaan pembiayaan. Di sini ada ketentuan permodalan. Yang A, perusahaan pembiayaan yang berbentuk badan hukum. Jika perseroan terbatas, wajib memiliki ekuitas paling sedikit yaitu sebesar 100 miliar rupiah. Dan jika berbentuk koperasi, wajib memiliki ekuitas paling sedikit 50 miliar rupiah. Yang B, perusahaan pembiayaan wajib memiliki rasio ekuitas terhadap modal disetor paling rendah sebesar 50%. Next, untuk pembahasan selanjutnya yaitu rasio permodalan perusahaan pembiayaan, di mana perusahaan pembiayaan wajib memenuhi rasio permodalan paling sedikit itu sebesar 10%. Nah, rasio permodalan sebagaimana dimaksud merupakan perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan. Sedangkan untuk ketentuan mengenai besaran rasio permodalan dapat ditinjau kembali dan perubahannya juga dapat diatur dalam surat edaran OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ketentuan mengenai tata cara perhitungan perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam surat edaran OJK. Nah, dalam perusahaan pembiayaan ini kan si perusahaan ini akan melakukan kerjasama pembiayaan. Apa sih yang dimaksud dengan kerjasama pembiayaan? Yang dimaksud dengan kerjasama pembiayaan adalah kerjasama dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan atau channeling, atau juga bisa melalui pembiayaan bersama atau joint financing yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang channeling, di mana dana pada kegiatan usaha pembiayaan untuk skema channeling ini berasal dari pihak lain yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan. Bisa terdiri dari bank, dari perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, bisa dari lembaga keuangan mikro, dan perusahaan pembiayaan lainnya. Terus resiko yang timbul dari kegiatan ini ditanggung oleh pihak yang memiliki dana. Terus ada perusahaan pembiayaan hanya bertindak sebagai pengelola dana dan memperoleh imbalan atas hal tersebut atau atas kerjasama tersebut. Di sini ada sumber pendanaan perusahaan pembiayaan. Bisa bersumber dari penambahan modal disetor, bisa bersumber dari pinjaman dari pemerintah, dari bank, dari industri keuangan non-bank, dari lembaga, atau bisa juga dari badan usaha lainnya. Bisa juga sumber pendanaannya berasal dari pinjaman subordinasi, bisa berasal dari penerbitan efek melalui penawaran umum, atau bahkan bisa juga dari penerbitan efek yang bersifat utang, tapi tidak melalui penawaran umum. Dan yang terakhir, bersumber dari sekuritas aset. Next, pembahasan selanjutnya tentang sekuritas aset. Di sini, sekuritasi KPR adalah penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beragun aset berupa KPR yang didasarkan pada pengalihan aset berupa KPR dari kreditur asal yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan EBA atau efek beragun aset berupa KPR kepada investor. Dan di sini menurut POJK nomor 4 garing POJK.05 garing 2018 tentang perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Yang dimaksud dengan sekuritasi adalah transformasi aset yang tidak liquid menjadi liquid dengan cara pembelian aset keuangan dari kreditur awal atau yang biasa disebut originator dan penerbitan EBA atau efek beragun aset yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Sedangkan yang dimaksud dengan aset keuangan adalah piutang, lembaga keuangan, penerbit kredit,
berupa bank atau lembaga keuangan lainnya yang mempunyai aset keuangan. Sedangkan pengertian EBA sendiri itu dari definisinya adalah surat berharga yang dapat berupa surat utang atau surat partisipasi yang diterbitkan oleh penerbit yang pembayarannya terutama bersumber dari aset keuangan yang dialihkan oleh kredit awal atau originator. Uh, Sekuritas aset ini adalah pembahasan terakhir dari materi yang saya paparkan. Semoga dari materi-materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.